Pemirsa, puluhan warga menggeruduk SMA Negeri 1 Cepogo di Boyolali, Jawa Tengah. Mereka meminta klarifikasi terkait dugaan kekerasan yang dilakukan seorang oknum guru terhadap siswa. Warga menuntut agar oknum guru tersebut dibebas tugaskan atau dipindah tugaskan agar kejadian serupa tidak terulang. Puluhan warga menggeruduk SMA Negeri 1 Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Warga yang emosi memaksa bertemu dengan guru yang diduga telah menginjak siswa saat proses belajar mengajar. Pihak sekolah membenarkan peristiwa tersebut. Diketahui, peristiwa terjadi pada 27 Agustus lalu saat oknum guru berniat membangunkan siswa yang tertidur saat pelajaran dengan menginjak punggungnya. Meski pihak sekolah sudah meminta maaf dan siswa sempat masuk sekolah, namun beberapa hari terakhir siswa terkait kembali izin sakit hingga memicu emosi warga menuntut sanksi tegas. Itu ada 3 anak yang tidur di belakang, Pak. Di belakang, kemudian karena ada yang tidur, guru mengingatkan, sehingga 3 anak itu diinjak, Pak. Maksudnya kan untuk membangunkan agar anak itu bangun mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, aparat Polsek Cepogo bersama Koramil setempat disiagakan di lokasi. Keluarga siswa telah melaporkan dugaan kekerasan ini ke Polsek Cepogo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Kesal kampungnya dibuat ajang perjudian. Warga Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggerebek arena judi di sebuah gudang kosong. Pokoknya ojone sing gerak. Sampai on gerak, tak sikat kabeh kok. Warga desa Tunggul Wulung, Pasuruan, Jawa Timur menggerebek arena judi di sebuah gudang kosong. Satu persatu para penjudi diikat tangannya dengan tali rafia sebelum diserahkan ke petugas. 8 orang ditangkap, warga kemudian dibawa ke balai desa sebelum ke Mapolsek Pandaan. Dari 8 pelaku ini, 2 diantaranya bandar, sementara 6 lainnya penjudi. Penggerebekan dilakukan warga yang resah karena banyak warga yang terlilit utang akibat judi. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan alat judi cap jiki, uang dan alat bukti lainnya. Kini para pelaku mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal perjudian dengan ancaman penjara 5 tahun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Aksi koboi jalanan yang menodongkan senjata api pada driver ojek online kembali terjadi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku bahkan melepaskan tembakan untuk menakut-nakuti korban. Sementara di Kalideres, Jakarta Barat, akibat aksinya terpergok, kawanan pelaku curanmor melepaskan tembakan ke arah warga. Dua driver ojek online terekam saat menjadi korban aksi koboi pria pengendara motor di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dua pelaku sempat menghentikan laju kendaraannya lalu terlibat percekcokan dengan kedua korban. Tak lama berselang, satu pria mengeluarkan senjata api jenis pistol lalu menodongkan ke arah driver ojek online. Tak hanya itu, pelaku juga sempat menembakkan senjata apinya ke arah bawah hingga mengundang perhatian warga. Usai kejadian, driver ojek online mengaku trauma namun tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan hingga terjadinya aksi koboi. Namun diduga penyebabnya akibat saling senggol di jalan yang padat. Dia ngeluarin sempi, sempinya ya nggak begitu gede sih. Iya, kecil. Kecil lah gitu. Ada berapa bang yang naik motor itu bang? Kalau dari yang bawa senjata sempi itu driver sama penumpangnya tuh. Nah kalau dari pihak driver ojol ya satu orang satu motor. Satu orang. Berarti 2 orang gitu ya? Iya. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini, namun videonya viral. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Komplotan pelaku curanmor terekam CCTV saat berusaha kabur dari kejaran warga di Jalan Bambu Larangan, Kalideres, Jakarta Barat. Para pelaku kocar-kacir usai warga terus melemparinya dengan batu. Namun aksi pengejaran ini dibalas pelaku dengan melepaskan beberapa kali tembakan senjata api. Akibatnya,
Salah satu warga terluka di wajah dan tangan akibat terkena serpihan tembakan. Warga mengaku aksi pencurian yang dilakukan oleh 4 orang ini sudah sangat meresahkan karena kerap beraksi di siang hari. Mereka juga membekali diri dengan senjata tajam serta senjata api. Awalnya lagi di parkir. Nah, datang 3 motor, 4 motor gitu. Siang-siang di tengah 3. Terus ada yang mergokin 1 ponakan ya? Ponakan langsung lari. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan bank terekam kamera CCTV di Purbalingga, Jawa Tengah. 2 pelakunya ternyata mantan karyawan dan petugas keamanan bank tersebut. Kamera pengawas merekam seorang pria merampok bank perkreditan rakyat Buana Mitra Perwira di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia nekat beraksi di siang bolong. Setelah mengecap karyawan dengan senjata tajam, pelaku membawa kabur uang sebesar Rp31.500.000. Sepekan kemudian polisi menangkap pelaku perampokan yang ternyata berjumlah 2 orang. Pelaku yang terekam CCTV ternyata Haryono, mantan karyawan bank tersebut. Sementara otaknya adalah Karyono yang masih bekerja sebagai satpam di tempat yang sama. Kepada polisi, keduanya mengaku nekat merampok karena terlilit utang. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti, uang sisa rampokan sebesar Rp25.500.000, 2 buah ponsel, sepeda motor, dan senjata tajam. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pengedar uang palsu ditangkap dan dihakimi warga saat bertransaksi dengan pedagang di Pasar Kertek, Wonosobo. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, 2 pengedar uang palsu ditangkap polisi. Seorang pria jadi bulan-bulanan warga di Pasar Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Warga meluapkan emosinya setelah memergoki pria itu hendak bertransaksi menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp50.000. Pelaku pun jadi bulan-bulanan pedagang dan warga sebelum diserahkan ke polisi. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap komplotan pelaku di Cilacap. Saat penggeledahan, ditemukan tempat produksi uang palsu lengkap dengan alat-alat termasuk plat, alat sablon, hasil cetakan uang palsu dan kertas. Selain menangkap para pelaku, polisi juga mengamankan uang palsu siap edar sebanyak 109 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dan 50 lembar uang palsu pecahan Rp50.000. Dan pelaku mencoba juga untuk mengeles dan mencoba untuk kabur, sehingga si pemilik kios ini berteriak maling, maling, dan akhirnya dibantu oleh masyarakat sekitar. Kini kedua pelaku mendekam di sel tahanan dan bakal dijerat undang-undang tentang mata uang dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dodo Hartono Anyus melaporkan. Dua pria berinisial R, 36 tahun, dan IP, 31 tahun ditangkap polisi saat bertransaksi dengan uang palsu di Pasar Cimahi, Kuningan, Jawa Barat. Kedua pelaku tersebut mengincar para pedagang pasar dengan modus membelanjakan uang palsu untuk menerima kembalian uang asli. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti 30 lembar uang palsu berbagai nominal dan 2 buah sepeda motor. Kini akibat perbuatannya mereka harus mendekam di penjara dan terancam hukuman hingga 15 tahun. Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia Cirebon mengimbau warga lebih berhati-hati dalam menerima transaksi uang pembayaran agar tidak menjadi korban peredaran uang palsu. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin Anyus melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pabrik penggilingan ban bekas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis subuh. Khawatir api akan merembet ke pemukiman warga, petugas damkar langsung turun untuk melakukan pemadaman. Kobaran api baru bisa dipadamkan total sekitar pukul 9 pagi. Kobaran api mengamuk melahap sebuah pabrik penggilingan ban bekas di Desa Tejo, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga sekitar pabrik panik, khawatir api akan merembet ke pemukiman.
Petugas damkar Mojo Agung dan Jombang yang tiba di lokasi berusaha melokalisir api agar tidak semakin meluas. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Petugas kesulitan memadamkan api lantaran material terdiri dari ribuan ban bekas. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting arus listrik. Yang terbakar adalah satu bangunan, dua ban bekas yang sudah digiling sama peralatannya seperti kompresor, alat penggilingan yang sudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Sebuah mobil jenis double cabin hangus terbakar di Jalan Pembangunan 3 Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api membakar sebuah mobil jenis double cabin di Jalan Pembangunan 3 Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Peristiwa ini membuat pengendara panik dan langsung keluar menyelamatkan diri. Petugas BPBD yang datang ke lokasi kemudian berupaya memadamkan api agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Dari keterangan pemilik mobil, awalnya asap muncul dari bagian bawah mesin disusul api yang tiba-tiba membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Viral di media sosial, seorang pria marah dan memaki seorang tenaga medis. Peristiwa itu diduga terjadi di Rumah Sakit Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Video amatir merekam insiden di sebuah ruangan yang diduga di sebuah ruangan rumah sakit. Dalam rekaman tersebut terdengar seorang pria marah memaki tenaga medis. Belakangan diketahui suara tersebut ternyata milik oknum dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung berinisial MDS yang memarahi dokter anestesi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Semarang. Peristiwa tersebut terjadi saat tim dokter menyarankan operasi sesar terhadap istri sang dosen yang akan melahirkan. Namun suami pasien menolak dan bersikeras persalinan dilakukan secara normal. Selain memarahi dokter dan perawat, MDS juga menendang pintu hingga jebol. Langkah kami adalah kami telah melakukan langkah-langkah internal dengan sudah berkoordinasi bersama komite medik, kami bersama Bapak Direktur Utama, bersama seluruh komite medik yang menunjukkan perwakilan dari tenaga medik, termasuk adalah memberikan pendampingan advokasi kepada tenaga kesehatan yang terdampak. Dalam hal ini ada 2 dokter ya. Manajemen rumah sakit akan memberikan pendampingan advokasi kepada 2 dokter yang terdampak. Meski demikian, pihaknya juga mengupayakan adanya perdamaian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Truk pengangkut minyak kelapa sawit mentah terbalik setelah menabrak trotoar. Muatan minyak tumpah ke badan jalan hingga membuat aspal licin dan mengakibatkan sejumlah pengendara motor terjatuh. Tim rescue damkar mengevakuasi pengendara motor ke mobil ambulans untuk dibawa ke IGD rumah sakit terdekat. Korban terjatuh usai melewati jalan licin akibat tumpahnya minyak mentah dari truk CPO yang terbalik di Jalan Cilik, Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tak hanya menyebabkan korban luka, terbaliknya truk CPO juga membuat arus lalu lintas terganggu dan jalan sementara ditutup untuk menghindari bertambahnya korban. Petugas Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah bersama tim rescue damkar dikerahkan ke lokasi untuk menangani situasi. Diketahui kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah luar kota melintas di TKP menghindari pengendara motor yang tiba-tiba menyeberang. Dia nyebrang langsung, saya kaget, ngerem kan, banting kiri. Terus saya ada trotoar ke depan, saya nggak lihat, banting kanan. Terus banting kiri lagi, ban yang belakang. Ban belakangnya nyangkut, terus dia mantul, akhirnya lepas. Kasus kecelakaan kini ditangani petugas Laka Lantas Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Anyus melaporkan. Pemirsa, gegara nyerempet bocah 4 tahun. Seorang sopir babak belur dikeroyok warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Insiden tersebut viral di media sosial. Kamera pengemudi mobil merekam aksi pengeroyokan yang dilakukan warga terhadap seorang sopir mobil di Dusun Siduntung, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Akibat pengeroyokan, sang sopir babak belur hingga dilarikan ke rumah sakit.
Video pengeroyokan ini viral di media sosial. Warga geram lantaran mobil yang dikendari sang sopir menyerempet seorang bocah 4 tahun. Saya lihat ke belakang ada suara teriakan perempuan. Jadi pas pun berdekat, saya lihat tutur ternyata dikeroyok, menyerempet seorang anak kecil. Anak kecil ya? Iya. Selanjutnya korban laka lantas dan sang sopir masih dalam penanganan medis. Sementara pihak korban melaporkan kejadian ke polisi. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang Anyus melaporkan. Petugas gabungan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan merazia sejumlah hotel untuk menekan maraknya praktik prostitusi. Satu persatu hotel melati di Kota Parepare, Sulawesi Selatan didatangi petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri. Dalam razia ini petugas menemukan 17 pasang bukan suami istri yang sedang berduaan di dalam kamar hotel. Di antara 17 pasangan ini, 2 pasangan merupakan pasangan sejenis dan langsung diamankan petugas. Karena tidak bisa memperlihatkan identitas pasangan resmi, mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Sasarannya ada beberapa kos dengan hotel. Adapun yang ditemukan yang bukan pasangan suami istri sekitar 8 pasang dan didapati juga ada pasangan sesama jenis. Razia ini digelar untuk memberantas penyakit masyarakat dan maraknya praktek prostitusi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah talut beton setinggi 15 meter longsor menimpa 4 rumah di bawahnya di Semarang, Jawa Tengah. Reruntuhan beton menyumbat aliran sungai memicu banjir yang merendam rumah warga. Awas lunga kabeh sing jero omah. Jero omah lunga kabeh lho. Allahu Akbar. Awas lunga kabeh. Talut beton setinggi 15 meter tiba-tiba ambruk di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mundur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Material longsor menutup aliran sungai Kalijuh, mengakibatkan 4 rumah terendam luapan air. Anggota Polsek Candisari dan Koramil Banyumanik, Semarang, bahu-membahu mengevakuasi puing-puing. Sementara, Dinas Pekerjaan Umum mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi bongkahan material beton. Dari keterangan warga, talut setinggi 10 meter itu ambruk diduga karena pondasinya sudah tak mampu menahan beban. Sebelumnya, sejumlah warga sempat melihat retakan di talut. Kerusakan ya 75% lah total ya. Ini apa yang dievakuasi? Ya ini sementara cuma ayam-ayam yang tersisa ya. Yang lainnya habis kena banjir. Warga yang rumahnya terdampak kini terpaksa mengungsi. Sementara tanggul yang rusak kembali diperbaiki pemiliknya. Di Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto melaporkan. Sementara di NTT, pemirsa, warga korban banjir bandang kesulitan mendapatkan bantuan tanggap darurat bencana dari pemerintah. Banjir bandang memutuskan akses jalan menuju kawasan Mauponggo di Nusa Tenggara Timur. 3 jembatan penghubung ambruk terbawa banjir dan tidak bisa dilalui kendaraan baik roda 2 dan roda 4. Selain itu juga beberapa ruas jalan dari Kabupaten Ngadah menuju Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo juga tertutup material longsor dan tidak bisa dilewati kendaraan. Akibatnya bantuan tanggap darurat bencana belum juga tiba. Warga pun berharap pihak terkait segera membuka akses jalan darurat menuju lokasi bencana. Hingga Rabu sore, warga korban bencana banjir bandang di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo masih mengungsi di rumah keluarga dan belum terdata secara lengkap. Sementara jaringan internet terkendala hingga pemerintah setempat kesulitan berkomunikasi dengan pihak kabupaten dan provinsi. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Anyus melaporkan.
Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, buntut unjuk rasa berujung ricuh di Nepal, kendali kekuasaan diambil alih oleh militer. Bahkan helikopter militer mengevakuasi para pejabat Nepal dari kepungan massa. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pastikan 57 warga negara Indonesia di Nepal dalam kondisi aman. Helikopter militer Nepal mengevakuasi para menteri dari rumah dinas mereka di kawasan Bai Sepati. Pejabat pemerintah lain juga dievakuasi ke barak militer dan mendapat pengamanan lebih ketat. Kekuasaan diambil alih oleh militer pasca unjuk rasa yang semakin anarkis. Militer Nepal mengambil alih kendali untuk memastikan ketenangan di negara Himalaya tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk. नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ Jam malam telah diberlakukan dan militer menyatakan berbagai aksi vandalisme, penjarahan atau serangan terhadap individu akan berujung pada tindakan tegas. Pemirsa, kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza kembali mendapat serangan teror pesawat tanpa awak saat tengah berlabuh di Tunisia. Serangan teror tersebut terjadi sehari jelang keberangkatan tim Global Support Flotilla yang menantang blokade Israel di Gaza. Awak kapal Alma panik saat serangan udara dari pesawat tanpa awak menghantam kapal pengangkut bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Kapal ini tengah bersandar di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Meski tidak ada korban jiwa, namun kapal berbendera Inggris ini rusak di deknya. Para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Support Flotilla mengutuk serangan ini dan menuding Israel dalang di balik teror. Yang diserang secara pengecut oleh Zionis ketika sedang berada di perairan Tunisia. Ini jelas sekali melanggar berbagai peraturan internasional, melanggar dalam bentuk penyerangan terhadap sipil yang tak bersenjata, menyerang di perairan milik negara lain, dan banyak lagi. Ini hanya menambah panjang rangkaian atau silsilah pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap kemanusiaan. Sehari sebelumnya, kapal utama yang membawa anggota komite pengarah Global Support Flotilla juga diserang pesawat tanpa awak. Meski mendapat serangan teror bertubi-tubi, namun para aktivis kemanusiaan tak gentar dan bertekad melanjutkan pelayaran ke Gaza. Dari Tunisia, Ahmad Tasori Ayus melaporkan. Pemirsa, aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk tewas ditembak dalam acara debat publik di Utah Valley University Rabu siang waktu setempat. Charlie Kirk diketahui merupakan pendukung setia Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Inilah detik-detik saat aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk ditembak di bagian leher dalam acara debat publik Utah Valley University pada Rabu waktu setempat. Dalam video yang beredar, Charlie nampak sedang berbicara di bawah tenda besar, kemudian terdengar suara tembakan dan ia pun tampak tersungkur. Ratusan pendukung yang berkumpul di kampus panik ketika suara tembakan terdengar. Sebagian besar dari mereka langsung berhamburan seiring polisi yang memerintahkan orang-orang untuk meninggalkan area tersebut. Charlie sempat dilarikan ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya. Atas kepergian Charlie Kirk, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di Gedung Putih sebagai bentuk penghormatan. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. This is a dark moment for America. Direktur FBI Kash Patel menyampaikan tersangka penembakan Charlie Kirk saat ini sudah ditahan oleh kepolisian.
Jutaan lalat menyerang permukiman warga di 4 desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Banyaknya lalat ini diduga akibat aktivitas sejumlah kandang ternak ayam di wilayah tersebut. Ini sok koyo ngene iki gerus. Lah iki cah ya Bima wis ngene diare. Diare cah ya Bima. Lah iki kok diare kabeh. Lantaran kesal dengan keberadaan lalat, puluhan warga pun beramai-ramai mendatangi sejumlah kandang ternak yang tak jauh dari permukiman warga di Bojonegoro, Jawa Timur. Saat mendatangi kandang, warga mengaku mencium bau yang tidak sedap dan beberapa kandang didapati banyak lalat. Warga meminta kandang ayam ditutup jika masih menimbulkan bau dan lalat. Sebelumnya warga merekam ratusan lalat yang terjebak kertas lem setelah 1 jam dipasang. Sejak 2 pekan terakhir, tak hanya di desa Pasinan, serangan jutaan lalat juga menyerang 3 desa lainnya. Sedikitnya ada 6 titik kandang ayam yang diduga sebagai pemicu jutaan lalat. Polemik ini kini masih ditangani pemerintah kabupaten serta kepolisian setempat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi Anyus melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa yang berujung kericuhan berdampak juga pada puluhan kucing liar. Kucing-kucing itu diantaranya dievakuasi ke Rumah Singgah Kucing Jalanan Bekasi, Jawa Barat untuk mendapat perawatan. Ratusan kucing liar dirawat relawan Rumah Singgah Kucing di Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat, Jawa Barat. Kucing liar ini dievakuasi komunitas pecinta kucing dari sejumlah lokasi. Mereka diselamatkan dari peristiwa banjir hingga kebakaran. Dari 700 kucing yang diselamatkan, 20 diantaranya merupakan korban kerusuhan di Jakarta beberapa waktu lalu. Beberapa diantaranya ditemukan dalam kondisi patah kaki akibat terinjak-injak hingga sakit mata akibat semburan gas air mata. Lihat ada kebakaran itu kan, kebakaran di halte itu. Nah kan kita tahu kalau di halte itu adalah tempat kucing-kucing berteduh gitu. Terus kayak banyak juga teman-teman yang ngirim bahwa di kebakaran itu ada kucing yang kebakar sama keinjek-injek. Jadi malamnya terjadi kebakaran, besoknya kita langsung menuju ke lokasi untuk cek ke lokasi. Shelter Rumah Singgah Kucing Liar Bekasi awalnya hanya merawat 40 ekor kucing, namun lambat laun jumlahnya terus bertambah setelah banyak ditemukan kucing liar sakit di jalanan. Hingga kini jumlahnya sudah mencapai 700 ekor. Selain kucing dengan kondisi normal, Rumah Singgah juga merawat kucing dengan kondisi disabilitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anggota Paskibra di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Rekonstruksi terpaksa dilakukan di halaman Mapolres Mandailing Natal karena khawatir pelaku diamuk massa. Keluarga Diva Febriani mengamuk dan berusaha menghakimi tersangka Yunus Saputra saat sedang menjalani proses rekonstruksi di halaman Mapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Keluarga kesal tak terima perbuatan tersangka yang telah menghilangkan nyawa anggota keluarga mereka. Tersangka menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Diva Febriani, 16 tahun, pelajar SMA yang menjadi anggota Paskibraka di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam rekonstruksi, tersangka memperagakan 25 adegan. Polisi tak menemukan fakta baru dalam rekonstruksi. Diketahui motif awal pelaku ingin merampas motor korban yang masih tetangganya. Kasus pembunuhan yang dilakukan Yunus Saputra terhadap anggota Paskibra, Diva Febriani, terjadi pada 5 Agustus lalu. Korban dianiaya di perkebunan sawit usai mengikuti latihan Paskibra dan jasadnya ditemukan 2 hari kemudian. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Berniat membantu justru nyaris jadi korban perampokan. Seorang wanita pegawai bandara dianiaya seorang pria tak dikenal. Pelaku bahkan sempat berupaya membawa kabur mobil milik korban. Kecelakaan bandara, kecelakaan berkelahi ini. Apes berniat memberi tumpangan mobil kepada pejalan kaki yang dikira seorang wanita, korban justru nyaris jadi korban perampokan. Dalam video amatir yang viral di media sosial, puluhan warga mengejar seorang pria yang diduga hendak melakukan percobaan perampasan mobil milik wanita pegawai otoritas bandara di Jalan Poros pintu masuk area Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Pelaku diamuk warga, bahkan tangan pelaku diikat karena terus meronta dan berupaya melarikan diri. Aparat kepolisian Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, segera mengevakuasi pelaku. Kejadian bermula saat pelaku yang duduk di kursi penumpang belakang tiba-tiba berupaya merampas ponsel dan menganiaya korban. Sontak korban panik dan turun dari mobil. Dan saat itulah pelaku mengambil alih kemudi mobil korban. Namun karena tak bisa mengendalikan laju mobil, pelaku terhenti usai menabrak pohon dan dikejar warga. Si pelaku ambil kendali mobil, kemudian menerobos tolgate bandara. Ya, setelah itu, setelah memutar balik, terjadi mungkin tidak bisa dikendalikan mobilnya. Pelaku telah diamankan di Mapolsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Sementara itu polisi masih melakukan pendalaman. Dugaan sementara pelaku alami gangguan psikologi dan belum dapat dimintai keterangan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Angelika Diavagam, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.